Berbicara Islam pada masa sekarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa silam. Kemunculan agama Islam sekitar abad ke-6 Masehi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu, yang kita kenal dengan zaman jahiliyah, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat atau bangsa akan berpengaruh terhadap produk hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut. Dalam tarikh Tasyri atau sejarah syariat Islam, tema periodisasi perkembangan fikih sangatlah penting untuk dikaji. Alasannya, karena kita tidak bisa belajar sejarah tanpa melihat periode-periode perkembangan fikih itu sendiri. Maka, jika bahasan ini ditinggalkan, akan menjadi pertanyaan besar nanti ketika membahas pada materi-materi lainnya. Maka dari itu, di dalam video ini akan dibahas bagaimana periode Tasyri pada masa Rasulullah. Menurut beberapa pakar sejarah, periode Tasyri pada masa Rasulullah dapat diklasifikasikan dalam dua fase Mekah dan fase Madinah. Fase pertama, fase Mekah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Terhitung mulai beliau diangkat menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Di kota kelahirannya inilah, untuk yang pertama kalinya, Rasulullah mendeklarasikan agama monoteisme yang menyeru ketauhidan, bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Hampir seluruh waktu Rasul terfokus pada upaya penataan fondasi fundamental dalam merintis berdirinya komunitas sosial masyarakat yang Islami. Pada periode ini, umat Islam masih sangat terisolir dan belum mampu membentuk pemerintahan yang kuat, karena sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa perhatian Rasul pada periode ini masih difokuskan pada rekonstruksi akidah, yaitu rekonstruksi konsep ketuhanan berhala menuju keesaan Allah, seperti iman kepada Allah, Rasulullah, hari kiamat, dan perintah berakhlak mulia. Mengingat kondisi sosioreligi penduduk Mekah pada masa Rasul sangatlah memprihatinkan. Di samping itu, Rasul juga disibukkan dengan upaya penundukan corak budaya sukuisme dan sikap fanatik primordial yang kental mewarnai kehidupan sosial masyarakat Mekah. Kesibukan ini berkelanjutan pada upaya pembentengan umat Islam dari intimidasi dan serangan kaum kafir Quraisy. Pada fase ini, belum ada kesempatan dalam rangka membentuk undang-undang yang bersifat praktikal, apalagi undang-undang ketatanegaraan. Hal ini bisa kita cross-checkkan pada beberapa surat Al-Quran yang turun pada periode Mekah, diantaranya adalah surat Yunus, surat Ar-Ra'd, surat Al-Furqan, Yasin, dan Al-Hadid. Dari surat-surat tersebut tidak ditemui satupun ayat yang mengandung hukum praktikal, tetapi mengandung pesan kepercayaan, ketauhidan, moralitas, tauladan, dan kisah-kisah umat terdahulu. Kondisi sosiokultur masyarakat Arab pra-Islam. Orang Arab mempunyai ciri-ciri positif seperti keberanian, ketahanan fisik, ingatan, harga diri, dan martabat, lalu mengejar kebebasan, kesetiaan kepada pemimpin, gaya hidup sederhana, dan persahabatan. Namun, sifat-sifat baik mereka terkikis oleh sifat buruk mereka. Mereka terjerumus dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti meminum khamar hingga mabuk-mabukan, berzina, berjudi, mencuri, dan perbudakan. Perbudakan ini menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rendah. Perempuan pada saat itu dianggap seperti hewan peliharaan dan tidak mempunyai kehormatan atau kekuatan yang diperlukan untuk membela diri mereka. Mayoritas sejarawan dan peneliti sejarah mencatat bahwa bangsa Arab adalah salah satu entitas masyarakat yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh. Beberapa abad sebelum kedatangan Islam, terjadi penyimpangan dan penodaan terhadap kemudian ajaran agama yang dikenal dengan istilah wasaniyah atau penyembahan terhadap berhala, asnam, dan ausan sebagai penyerta Allah atau syirik. Demi kepentingan ibadah, masing-masing kabilah memiliki beberapa koleksi patung yang jumlahnya berkisar antara 360 sampai 400 buah berhala
yang mana mereka meletakkan berhala tersebut di rumah mereka dan di sekitar Ka'bah. Mereka pada umumnya tidak percaya adanya hari kiamat dan tidak pula percaya kepada kebangkitan setelah kematian. Meskipun pada umumnya melakukan penyimpangan, sebagian kecil bangsa Arab masih mempertahankan kaidah monoteisme Ibrahim alaihissalam. Mereka disebut Al-Hunafa. Di antara mereka adalah Umar ibnu Nufail dan Zuhair ibnu Abi Salma. Selain kepercayaan terhadap patung, bangsa Arab juga menganut agama Yahudi dan Nasrani. Agama Nasrani yang berkembang di Jazirah Arab terbagi dalam 3 aliran. 2 di antaranya memiliki pengaruh dan pengikut yang besar, yaitu Nasatiroh dan Ya'akibah. Daerah yang menjadi pusat perkembangan ajaran Nasrani adalah wilayah Najran, yang dianggap paling penting serta dijadikan pusat penyebaran agama Nasrani serta bangunan yang mirip Ka'bah. Sementara agama Yahudi telah masuk dan menguasai kota Jazirah Arab jauh beberapa abad sebelum Islam, bahkan telah berhasil membangun kebudayaan yang bercorak Yahudi di kota Yasrib. Di daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh Yahudi, yaitu Taima, Fada, Khaybar Wadi, Al-Qura, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran Taurat yang memusat tentang sejarah, penciptaan alam semesta, kepercayaan tentang hari kebangkitan, perhitungan amal atau hisab, dan pertimbangan amal baik dan buruk atau mizan. Dalam fase inilah Nabi Muhammad SAW mengajak manusia untuk hidup dalam kasih sayang, lemah lembut, kemesraan dan tasamuh atau lapang dada dan toleransi. Bahkan dengan berpedoman kepada wahyu, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa memupuk harta kekayaan adalah bagian dari kutukan terhadap jiwa. Maka dari itu Al-Quran pada periode Mekah ini berbicara tentang akhlak dengan suruhan untuk menjauhi perbuatan keji dan tercela, pembunuhan, perilaku buruk terhadap perempuan, menginjak HAM atau hak asasi manusia, perilaku licik dan curang dalam bermuamalah, seperti mengurangi timbangan dan takaran. Fase Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah setelah sebelumnya mengutus Mus'ab bin Umair untuk memberikan pengajaran tentang keislaman kepada masyarakat Madinah. Setelah menerima pengajaran dari Mus'ab, masyarakat Madinah bersedia bahkan mengharapkan kedatangan Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Meskipun begitu, bukan berarti perjuangan pertama kali yang dilakukan oleh Mus'ab ini tidak menuai kesulitan. Diceritakan bahwa pada dasarnya masyarakat Madinah juga menolak adanya agama baru atau keyakinan baru yang dibawa oleh Mus'ab, meskipun penolakan mereka tidak sekeras yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar masyarakat. Adapun hal yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, diantaranya itu mendirikan masjid, lalu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, selanjutnya yaitu membentuk Piagam Madinah, dan yang terakhir yaitu meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang baru. Pada awal periode Madinah, hubungan orang Islam dengan Yahudi masih baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW menuai orang Yahudi dan ahli kitab untuk mendakwahkan Islam. Ada beberapa orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Abdullah bin Suraya, Ka'ab al-Akbar. Pada umumnya mereka itu mempunyai pandangan yang luas mengenai agama Yahudi. Hukum pada zaman Rasulullah. Dalam periode ini, Rasulullah menduduki 3 posisi penting, yakni sebagai Nabi dan Rasulullah yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada segenap manusia melalui perantara wahyu, baik berupa Al-Quran maupun hadis. Kemudian berkedudukan sebagai kepala negara, di mana beliau mengatur negara Madinah. Dan beliau juga berkedudukan sebagai seorang hakim. Dalam fase ini, ia seringkali memimpin peperangan atau mengutus beberapa sahabat sebagai duta. Ada beberapa sahabat yang dikirim keluar kota yang ditugaskan menjadi seorang duta maupun gubernur. Lalu ada yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam dengan menjadi seorang pendidik atau guru dan sekaligus menjadi seorang hakim. Di antaranya ada Mu'adz bin Jabal yang dikirim ke Yaman, Amru bin As yang dikirim ke Mesir, dan Abdullah bin Abbas yang dikirim ke Mekah.